Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajas Sudarjat SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar di antara siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, dan produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Selanjutnya, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Setiap murid tentunya memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting untuk murid agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah profil belajar murid yang tentunya berkaitan erat dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terdiri dari tiga bagian, diantaranya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu berkaitan dengan apa yang guru ajarkan seperti materinya, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi konten. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah standar kurikulumnya. Selanjutnya, diferensiasi proses. Yang dimaksud diferensiasi proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik belajar siswa yang beragam.
Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang berhubungan dengan modul 2.1? Tentunya dari setiap modul ke modul yang lain, dalam hal ini modul 1 ke modul 2.1 ada dan memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya adalah modul 1.2 berhubungan erat dengan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun mereka merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 berhubungan erat dengan modul 2.1, yaitu dalam pembelajaran diferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang senantiasa harus terus berpihak pada murid. Selanjutnya modul 1.4 berhubungan erat dengan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.